bilangan bulat adalah bilangan yang tidak memiliki pecahan desimal. Maksudnya, pecahan desimal di sini adalah bilangan yang menggunakan tanda koma. Jadi, bilangan bulat itu adalah bilangan yang tidak memiliki tanda koma. Bilangan bulat sendiri terdiri atas 3 bagian. Yang pertama, bilangan 0. Yang kedua, bilangan bulat positif atau yang biasa disebut dengan bilangan asli. Bilangan bulat positif ini berada di bagian kanan 0. Contohnya 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Dan yang ketiga, bilangan bulat negatif. Bilangan bulat negatif berada pada sebelah kiri dari bilangan 0. Contohnya negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, dan seterusnya. Ada aturan yang berlaku pada garis bilangan, yaitu yang pertama, semakin ke kanan suatu angka atau bilangan, maka akan semakin besar. Sedangkan yang kedua, semakin ke kiri suatu benda atau angka akan semakin kecil. Contohnya, negatif 10 lebih kecil daripada 10. 5 lebih besar daripada negatif 5. Selanjutnya, nama bilangan. Jika ada suatu angka atau lambang dari bilangan, baru akan bisa dibuat nama bilangannya. Contohnya, negatif 32, 172, negatif 308, 515. Jika dibalik, nama bilangan terlebih dahulu, baru angkanya. Negatif 79, 117. Telah dapat kita uraikan, yaitu hubungan antara dua bilangan bulat. Dari dua bilangan bulat yang dibandingkan dapat ditentukan mana yang lebih besar, sama dengan, atau lebih kecil. Jadi simbol-simbol untuk menyatakan sama itu dapat ditulis sebagai berikut. Yang pertama, A lebih dari B ditulis, yaitu A lebih dari B. Yang kedua, A kurang dari B ditulis A kurang dari B. Yang ketiga, A sama dengan B ditulis A sama dengan B. Baiklah, contoh di sini yaitu pernyataan bahwa 2 kurang negatif 5 yaitu salah. Karena ketika kita bikin garis bilangan, 2 itu ada di sebelah kanan. Sedangkan 0 dan bilangan negatif 5 ada di sebelah kiri 0. Maka dapat disimpulkan bahwa harusnya 2 itu lebih dari negatif 5. Baiklah, saya akan menjelaskan lawan suatu bilangan. Bilangan ada 2, yaitu bilangan positif dan bilangan negatif. Lawan bilangan positif adalah bilangan negatif angka tersebut, begitupun sebaliknya. Contoh, bilangan 7 lawan dari bilangan negatif 7. Bilangan negatif 11 lawan dari bilangan 11. Bilangan negatif 34 lawan dari bilangan 34. Bilangan 28 lawan dari bilangan negatif 28. Bilangan negatif 41 lawan dari bilangan 41. Sifat-sifat operasi hitung pada bilangan bulat. Yang pertama adalah sifat komutatif, atau disebut juga dengan pertukaran. Ingat ya, sifat komutatif ini hanya berlaku untuk operasi penjumlahan dan perkalian. Untuk penjumlahan, misalnya, jika A ditambah B sama dengan B ditambah A. Dan untuk perkalian, misalnya, jika A dikali B sama dengan B dikali A. Contoh ya, 3 ditambah 7, jika kita tukar menjadi 7 ditambah 3,
hasilnya akan sama saja, yaitu menghasilkan 10. Jadi meskipun ditukar, mereka menghasilkan bilangan yang sama. Untuk perkalian juga seperti itu. Misal 4 dikali 5, jika kita tukar menjadi 5 dikali 4, itu hasilnya akan sama-sama 20. Nah, inilah yang disebut dengan sifat komutatif. Kita lanjut ke sifat yang kedua, yaitu asosiatif. Sifat asosiatif ini disebut juga sifat pengelompokan. Sama seperti sifat komutatif, sifat asosiatif ini hanya berlaku untuk penjumlahan dan perkalian. Misal jika A ditambah B, kemudian ditambah lagi dengan C, itu sama saja dengan A ditambah dengan B ditambah C. Kita langsung ke contoh. Misal 2 ditambah 3, 5 ditambah lagi dengan 5, itu hasilnya akan sama dengan 2 ditambah 3 tambah 5. Operasi sebelumnya 2 ditambah 3 dulu, lalu ditambah dengan 5. Nah, ini hasilnya akan sama dengan 3 ditambah 5 dulu, nanti baru hasilnya ditambah dengan 2, yaitu nanti sama-sama menghasilkan 10. Untuk perkalian, misal A dikali B, kemudian dikali lagi dengan C, hasilnya akan sama dengan A dikali B dikali C. Yang ketiga, distributif. Distributif disebut juga penyebaran. X terhadap tambah A kali dalam kurung B tambah C sama dengan A kali B tambah A kali C. Contohnya 2 kali 3 tambah 4 dalam kurung sama dengan 2 kali 3 dalam kurung ditambah 2 kali 4 dalam kurung sama dengan 14. X terhadap kurang A kali B dikurang C dalam kurung sama dengan A kali B dikurang A kali C. Contohnya 3 kali dalam kurung 4 kurang 2 sama dengan 3 kali 4 dalam kurung dikurang 3 kali 3 dalam kurung sama dengan 6. Jadi dahulukan dulu yang di dalam kurung dikalikan. Unsur yang keempat yaitu unsur identitas. Untuk penjumlahan, unsur identitasnya adalah 0, sedangkan untuk perkalian unsur identitasnya adalah 1. Unsur identitas ini maksudnya jika angka A ditambahkan dengan 0, maka sama dengan 0 ditambah A. Maksudnya, berapapun bilangan yang ditambahkan dengan 0, itu akan sama dengan bilangan itu sendiri. Contohnya, 3 ditambah 0 sama dengan 0 ditambah 3, yaitu hasilnya 3. Sama juga halnya dengan perkalian. Berapapun bilangan yang dikalikan dengan 1 akan menghasilkan bilangan itu sendiri. Contohnya, jadi A dikali 1 sama dengan 1 dikali A sama dengan A. Untuk contohnya, misalkan 3 dikali 1 sama dengan 1 dikali 3, yaitu hasilnya 3.